Halo, uh, kita akan menjelaskan salah satu teorema besar yang pertama kali kita jumpai di kuliah ini. Teorema ini mengatakan bahwa kalau suatu kategori C punya objek terminal, kemudian punya binary product untuk semua dua objek, binary product antar dua objek, dan selalu punya equalizer untuk sembarang dua panah yang paralel, maka diagram apapun yang kita ambil di sana, diagram tersebut akan punya limiting cone. Itu klaimnya, ya. Jadi misalkan khususnya adalah maka si kategori ini mempunyai pullback, ya, karena pullback merupakan suatu limit dari limiting cone dari suatu diagram. Dan nggak hanya pullback aja, semua diagram akan punya limiting cone. Jadi keren ini, ya. Cukup ditujukan tiga hal: punya produk, punya terminal, punya objek terminal, punya equalizer, maka setiap diagram punya limiting cone, ya. Oke, gimana cara membuktikannya? Pertama, si D ini, saya pakai ilustrasi ya, gambar biar agak ini. Dia punya apa? Objek-objek, misalkan D1, D2, dan seterusnya sampai ada DJ mungkin, kemudian ada DN gini. Ya. Oke, ini kita asumsikan bahwa si diagram D-nya hanya melibatkan berhingga banyaknya diagram, ya. Melibatkan berhingga banyaknya objek. Oke. Nah, karena di kategori ini ada binary product yang bisa kita generalisasi menjadi triple product 4, 5, dan selanjutnya sampai N, maka si objek-objek ini punya produk, ya. Produknya kita sebut sebagai P. Oke. Nah, kalau kita punya produk untuk N buah objek, maka nggak hanya objek yang kita miliki, tapi juga beserta panah ke masing-masing objek. Ya, jadi dari sini ada ke sini. Nah, si produknya kita beri nama P dengan PJ, ya. Dengan PJ adalah panah yang menuju ke DJ. Jadi sini ada P1, ini P2, ini PJ, dan ini adalah PN, ya. Nah, kemudian karena si D ini objek-objek yang yang terletak di diagram D, maka di dalam diagram D itu sendiri bisa jadi ada panah antar sesama objek. Nah, katakanlah misalkan ada panah nih dari dari D1 ke D2 misalkan, ya. Kemudian ada panah dari DJ ke DK misalkan. Ini semuanya kita beri nama D, ya. Sebetulnya berbeda, ya. Si D-nya, si panahnya tentunya berbeda, boleh berbeda, tapi agar memudahkan pemahaman kita sama-sama beri nama D. Nah, ketika suatu objek menjadi target dari suatu panah di diagram D, kita akan tandai, ya. Akan kita tandai, mungkin kita beri lingkaran gini. Oke. Lingkaran, ya. Oke. Nah, di antara objek-objek yang berada di D itu ada beberapa yang kita beri lingkaran. Artinya apa? Tadi ketika kita beri lingkaran itu artinya ada suatu panah dari tempat lain menuju ke dia. Dari tempat lain yang ada di D juga, ya, menuju ke dia. Nah, si objek-objek yang dilingkari ini, ya, kita bisa buat binary produknya juga, bukan binary produknya juga. Kita bisa bikin produknya juga, ya. Ada beberapa buah di sini, mungkin nggak seluruhnya, mungkin nggak sebanyak n buah, tapi mungkin bisa sama, bisa kurang, ya. Dan ini kita beri nama si objeknya tersebut beserta keluarga panahnya sebagai key. Jadi di sini ada key, ya.
produk dari semua objek-objek di D yang dilingkari. Ke sini ada panah, kemudian ini ada panah. Ya. Ini namanya Q2, kemudian ini QK. Oke. Jadi ada objek ada objek Q beserta dengan panah QK. Ini. Ya. Nah, sekarang si panah-panah yang berasal dari P ke objek-objek yang ada di D, kalau kita batasi hanya terhadap panah yang menuju objek yang dilingkari, ya, maka menurut definisi Q akan ada panah dari P ke Q. Ya, itu definisi dari produk. Ya, si Q ini adalah produk dari objek-objek yang dilingkari. Jadi kalau ada panah-panah yang lain menuju objek yang dilingkari, maka akan ada panah dari P ke Q. Oke, ini panahnya kita beri nama sebagai, kasih nama apa? V misalkan. Ini ada panah V. Ya. Oke. Nah, selain itu, kita juga bisa mendapatkan panah dari P ke semua objek-objek yang dilingkari melalui D ini. Ya, misalkan dari P ke D2 kita bisa buat panah. Pertama dia mengikuti P1 diikuti dengan D. Kemudian untuk membuat panah ke DK yang dilingkari ini, kita lihat panah PJ kemudian diikuti dengan D. Ya. Jadi ada panah yang lain, yakni P diikuti dengan PI D gitu. Ya. Oke. Seperti ini, ya. Nah, ini adalah panah juga yang menuju ke objek-objek yang dilingkari. Lagi-lagi, menurut definisi Q sebagai produk dari objek-objek yang dilingkari, haruslah ada panah dari P ke Q yang membuat diagramnya lengkap. Ya. Jadi, ada yang lain, W, ke sini. Oke, nah kita untuk lebih jelasnya kita akan tinjau di diagram yang terpisah apa yang dipenuhi oleh V dan W ya. Jadi untuk V yang dipenuhi adalah kita punya dari P kemudian ke PJ gitu ya. Ada map PJ, di sininya ada DJ ini dilingkari ya. Kemudian dari P ke Q ini adalah V, di sini Q ke DJ ini adalah QJ. Di sisi lain untuk W yang dipenuhi adalah ini ada W, kemudian dia akan lewat suatu DI dulu ya. Ini PI, ini ada D ke suatu DJ yang dilingkari ya. Dan ini adalah QJ. Oke, ini si diagram ini kita ambil dari sini ya. Tadi PJ diikuti V diikuti QJ, V diikuti Q ini misalkan sama dengan ini P2 ya. P2 sama dengan V diikuti Q2. Oke. Kemudian untuk yang ini ini ke sini sama dengan ini ke sini. Jadi P1D sama dengan W Q2 gitu ya. Ini kita rekam seperti ini. Oke. Nah, berarti dari pertimbangan diagram ini kita punya panah paralel dari P ke Q ya. Ada panah paralel dari P ke Q yakni V dan W. Nah, karena si kategori ini punya equalizer, maka ada E di sini beserta panah E. Ada equalizer dari siapa ini? Dari V dan W.
Nah, kita ingin menunjukkan bahwa si equalizer ini beserta dengan keluarga panah tertentu, ya. Jadi ini kan dari E ke P ada panah E. Nah, kita ingin punya limiting cone terhadap diagram D, ya. Apa si cone-nya yang kita ingin ajukan, yang ingin kita klaim? E beserta keluarga panah ke DJ, ya. Nah, keluarga panah ke DJ-nya mana? Ingat dari P ini ke masing-masing DJ dan DK kita punya panah. Ya. Ini PJ, ini PK. Nah, kalau kita ingin buat panah dari E ke keluarga objek yang ada di D, ini E-nya ada di sini. Ini E kecil. Maka yang masuk akal keluarga panah untuk mendapatkan cone atas diagram D adalah E diikuti oleh PJ ini. E diikuti oleh PJ. Jadi kita klaim bahwa ini merupakan limiting cone dari diagram D. Oke. Nah, pertama untuk apa? Kita harus cek dulu bahwa dia suatu cone, ya. Apa betul ini suatu cone atas D? Nah, apa yang harus kita cek? Yang harus kita cek selain kita punya panah dari E ke masing-masing DJ ini, kita harus cek bahwa kalau ada segitiga pada cone tersebut, maka haruslah segitiganya komutatif. Jadi, misalkan ada panah dari DJ ke DK-nya. Ini D, seperti ini. Apa betul E diikuti dengan PJ diikuti dengan D sama dengan E diikuti dengan PK? Ya, jadi pertanyaannya, E diikuti PJ diikuti dengan D, apa betul sama dengan PK? Oke. Nah, kita lihat ke sini. Oke. EPJ. Oke. Oke, sini ya. Ini PID sama dengan WQJ, ya. Jadi ini katakanlah ini kita ngikutin ini, ya. Jadi ini dilingkari. Oke. Jadi di sini kita punya E PJD, ya. Menurut ini PJD sama dengan WQK. Ini sama dengan WQK. Nah, tapi karena si E-nya ini equalizer, khususnya adalah E diikuti dengan V sama dengan E diikuti dengan W. Jadi ini E diikuti dengan W akan sama dengan E diikuti dengan V. Oke. Nah, sekarang V diikuti dengan QK, V diikuti dengan QK adalah PK. Jadi ini sama dengan E PK. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini ke sini EPJD sama dengan EPJD sama dengan EPK sama dengan EPK. Berarti ini menunjukkan bahwa dia memang merupakan suatu cone atas diagram D, ya. Nah, berikutnya kita tunjukkan bahwa dia adalah objek terminal di antara semua cone-cone seperti ini, ya. Jadi apa yang harus kita tunjukkan? Kita misalkan ada cone yang lain atas D. Misalkan
C, CJ kon atas diagram D. Oke, berarti gimana? Berarti di sini ada C, kemudian di bawahnya ada DI, ada DJ. Dan misalkan ini ada panah D dari DI ke DJ. Nah, ini nggak kita gambarkan semua ya, diagram yang ada di bawah sini. Ya, ini cuman 2 di antaranya. Ini ada CI, ini ada CJ. Kemudian kita punya si E tadi, ya. Si E ini yang akan kita jadikan sebagai kandidat untuk menjadi limiting count. Jadi ada E di sini. Ini E diikuti dengan PI, kemudian ini E diikuti dengan PJ. Ya. Nah, kita ingin punya panah nih dari C ke E. Gimana caranya? Biar bisa punya panah dari C ke E. Kita ingin memanfaatkan fakta bahwa E ini equalizer, ya. Kalau E ini equalizer, agar kita punya panah dari C ke E, kita harus bikin dulu panah dari C ke P, sehingga si panah tersebut kalau dikomposisikan dengan V ataupun dikomposisikan dengan W, hasilnya sama. Nah, kira-kira apa nih panah dari C ke P? Ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa si panah CI ini, ya, keluarga panah CI, dia mengarah ke objek-objek yang ada di D. Ya. Nah, karena si P itu adalah produk dari semua objek yang ada di yang ada di D, karena PJ produk, maka ada panah dari C ke P yang membuat diagram berikut komutatif. Diagram yang mana? Jadi dari C ada ke CJ gini, ini DJ, kemudian ini. Ada si U ini. Ya, lagi-lagi ini nggak digambar semua si D-nya. Ini hanya 2 di antaranya. Jadi ada panah U yang membuat U diikuti dengan PJ sama dengan CJ untuk setiap C. Oke, jadi kita sudah punya panah nih dari C ke P, ya. Oke, jadi di gambar ini kita punya panah dari C ke P. Nah, harapan kita adalah si panah U ini memenuhi UV sama dengan UW. Kenapa kita berharap seperti itu? Agar ketika nanti kita menggunakan sifat E sebagai equalizer, kita akan punya panah dari C ke E. Dan harapannya, si panah dari C ke E tersebut, yang ini, akan membuat diagram yang ada di sini komutatif. Sehingga kalau diagram yang ada di sini komutatif, si E beserta panah-panah ini, dia betul merupakan limiting count atas diagram D. Ya. Jadi, sekarang tujuan antara kita adalah menunjukkan bahwa U diikuti dengan V sama dengan U diikuti dengan W. Ya. Oke, kita gambar ulang. Mungkin kita copy dulu si diagram ini ke bawah. Kita lasso dulu. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya,
apakah U diikuti dengan V sama dengan U diikuti dengan W. Nah, tadi U itu apa? Definisinya U itu adalah begini ya. Kita perlu mengambil diagram yang ini sebagai pertolongan kita. Kita copy sebagai gambar aja lah biar cepat. Oke. Ini perlu kita jadikan sebagai referensi. Ya, oke. Nah, berarti di sini ada C, ya, come into play. C di sini juga ada C. Ini adalah U. Ini juga U, ya. Nah, berarti kalau kita lihat diagram ini, UV ini sama dengan V-nya digantikan dengan P. Oh, sorry, bukan. Oke. Oke, gimana caranya melihat bahwa UV itu sama dengan UW ya? Oke, dari C ke Q ya. Oke, kita akan tunjukkan bahwa baik UV maupun UW dia adalah connecting map yang membuat, oke, jadi ini ya. Dari sini kita lihat bahwa dari C itu kita bisa membuat panah ke D yang dilingkari ya. Yakni dengan menggunakan U diikuti dengan PJ. Katakanlah kita gambarkan ada 2 biji. Ini juga U diikuti dengan PK. Oke. Di lain pihak, dari C ke DJ yang dilingkari, ini kita bisa buat panah dari C ke DJ yang dilingkari lewat UPID. UPID. Kemudian dari sini ke DK serupa U P ininya I-nya nggak harus berhubungan dengan J, PL atau apalah, UPLD ini ya. Oke. Nah, karena dari C ini masing-masing ada panah ke objek yang dilingkari, sedangkan Q itu adalah produk dari semua objek yang dilingkari, berarti ada panah dong dari C ke Q ya. Jadi di sini Q ada QJ dan Q ada QK. Di sini juga sama. Ya. Nah, pertama kita akan tunjukkan bahwa yang ini itu sama dengan yang ini. Coba kita lihat. U diikuti PID ini sama dengan apa? Kalau kita mengikuti diagram ini ke sini, ke sini, ke sini, sama dengan ke sini, ke sini, ke sini. Sama dengan U, W, QJ. Ya. Oke. Nah, tadi kita punya U diikuti dengan W sama dengan U diikuti dengan V. Jadi ini akan sama dengan U, V, QJ. Sedangkan V, QJ sama dengan PJ. Jadi ini sama aja dengan UPJ. Jadi yang ini itu tidak lain adalah yang ini juga. Ya. Kemudian dengan cara yang serupa, yang ini juga akan sama dengan UPK juga. Ini UPK, yang ini UPJ. Ya. Oke. Nah, berarti ini menunjukkan diagram yang sama. Ya. Nah, kalau ini diagram yang sama, ada connecting map yang tunggal di sini. Nah, kita akan tunjukkan baik si UV maupun si UW akan memenuhi ini. Ya. Jadi, yang ini, kalau ini kita gantikan dengan UV, coba kita cek.
UV diikuti dengan QJ. UV diikuti dengan QJ sama dengan UPJ, sama dengan yang ini. Ya, jadi diagram yang ini komutatif. Yang sebelah sini juga komutatif. Bagaimana dengan yang ini? Ini kalau kita ambil UW di sini, ini akan memenuhi. Kita lihat, UW diikuti QJ, UW QJ sama dengan UPJ UPID. Ya. Oke. UWQJ sama dengan UPID, dan PID oke, ini apa? Oh ya, oke, sama dengan ini. Jadi kita tunjukkan UW diikuti dengan QJ sama dengan yang ini, ya. Nah, tapi yang ini kan sama dengan yang ini. Jadi tadi sudah kita tunjukkan diagram ini itu sama dengan diagram yang ini. Akan tetapi ternyata si UV ini menjadi connecting map. Ketika kita tinjau di diagram yang kiri, yang diagram yang kanan, si UW ini menjadi connecting map. Ya, connecting arrow. Oke. Nah, karena ketunggalan connecting arrow, maka haruslah UV sama dengan UW. Jadi, UV sama dengan UW. Nah, kalau UV sama dengan UW, UV sama dengan UW, karena si E-nya ini adalah equalizer, maka ada panah ke sini. H misalkan, ya, ada panah dari E ke C yang membuat diagram ini komutatif. Nah, si H ini yang akan menjadi kandidat untuk panah dari C ke E. Jadi kan barusan kita punya panah dari C ke E, ya, lewat definisi E sebagai equalizer. Ada panah H yang membuat diagram ini komutatif, ya. Oke, mungkin kita pindahin ke sebelah sini, kita copy sebagai gambar juga, kita tempatkan di sebelah kanannya diagram yang ini, bersebelahan. Kok yang ini? Oke. Ya, seperti ini tadi key. Oke. Jadi ada connecting map nih dari, maaf kebalik, hanya harusnya menuju ke si equalizer, ya. Jadi ini si H. Nah, pertanyaannya, apakah si H ini membuat diagram setiap segitiga yang ada di sini komutatif, ya. Jadi khususnya apakah betul H diikuti dengan PIE sama dengan CI, ya. Kita lihat, H diikuti dengan PIE. Oke, ini H, ya. Ini kayaknya salah bikin gambarnya. EPI. EPI bacanya dari sini. Oke, H diikuti dengan EPI. Apa? Ini H. H diikuti dengan E adalah U. Jadi ini sama dengan UPI. Nah, tapi UPI itu apa? UPI ini sama dengan UV diikuti dengan QJ atau UW diikuti dengan QJ. Pengennya apa? Pengennya dia akan sama dengan CI, ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikutin aja. U diikuti CI. Itu gimana caranya kita biar bisa tahu CI? Ini nih CI. U diikuti dengan PI adalah CI, udah langsung. Ya. Jadi ini betul, ya. Jadi diagram ini komutatif. Yang ini juga bisa dicek komutatif. Ya. Jadi yang ini nih, H diikuti PJE juga akan sama dengan CJ. Jadi benar bahwa
si E yang kita definisikan sebagai equalizer, ya. Jadi E beserta E kecilnya dia equalizer, dan kita klaim E beserta EPI-nya itu merupakan si limiting cone-nya, ya. Karena si E-nya itu pendefinisiannya sebagai equalizer, maka ketunggalannya kita dapatkan sebagai kita dapatkan for free, ya. Jadi dengan demikian, maka ini betul merupakan limiting cone dari diagram D. Jadi limit dari cone atas diagram D. Jadi ini menunjukkan bahwa teorema yang ingin kita buktikan merupakan suatu teorema yang benar. Ini cukup keren bahwa untuk bilang bahwa suatu kategori mempunyai limit atas suatu diagram, atas sembarang diagram, kita cukup mengecek bahwa dia punya objek terminal, punya produk dan equalizer. Setidaknya ini teoremanya bekerja untuk diagram D yang berhingga saja, ya. Dan ini bisa sepertinya seingat saya bisa diperluas untuk diagram yang memiliki tak berhingga banyaknya objek, dan tentunya syaratnya perlu diperluas, jadi produknya tidak hanya berhingga banyaknya objek, tapi produk dari sembarang objek yang diberi indeks dengan himpunan apapun, ya. Oke, begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di hari Jumat.